Prinsip asuransi yang terakhir dikenal dengan contribution. Ini juga disebut sebagai anak dari indemnitas. Artinya, bila polis indemnitas berlaku, maka contribution ini juga berlaku. Pengertian dari contribution artinya adalah hak seorang penanggung untuk mengajak atau meminta penanggung yang lain yang memiliki tanggung jawab yang serupa. Namun, tidak harus sama persis atas tertanggung yang sama untuk turut menanggung kerugian tertentu yang ganti rugi asuransikan. Nah, contribution ini juga terkait kepada pasal 277 di KUHD yang menyatakan apabila berbagai pertanggungan dengan itikat baik telah diadakan mengenai satu-satunya barang, sedangkan dalam pertanggungan yang pertama harga sepenuhnya telah dipertanggungkan, maka hanya pertanggungan pertama yang mengikat, penanggung berikutnya dibebaskan. Apabila dalam pertanggungan yang pertama tidak dipertanggungkan harga sepenuhnya, maka para penanggung yang berikutnya bertanggung jawab untuk harga yang selebihnya. Dalam perhitungan kontribusi, kita akan mengenal yang disebut dengan rateable portion, artinya bagian-bagian yang seimbang. Ini tentunya pada saat terjadi klaim atau kerugian. Dengan menggunakan rateable portion ini, maka kita akan menghitung dari sum insured di dalam satu polis atau nilai pertanggungan dari dalam satu polis, dan kita akan menghitung independent liability atau tanggung jawab yang terjadi atas polis tersebut. Dengan menggunakan metode sum insured, maka metode ini kita akan melakukan perbandingan antara jumlah uang pertanggungan di polis yang satu dan di polis yang lainnya terhadap total jumlah pertanggungan di dalam semua polis. Bila kita menggunakan metode independent liability, maka metode ini akan menggunakan rateable portion dengan cara membandingkan maksimum liability, jadi tanggung jawab secara maksimum dari masing-masing polis yang terjadi terhadap total kewajiban atas kedua polis tersebut. Jadi rumusnya adalah independent liability dalam satu polis dibagi dengan independent liability terhadap semua polis lalu dikalikan dengan kerugiannya, maka hasilnya adalah yang dibayarkan kepada tertanggung. Itulah 6 prinsip asuransi: insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation, dan yang terakhir adalah contribution. Dengan kita mengetahui prinsip-prinsip asuransi, maka kita sebagai tertanggung lebih paham lagi bagaimana kondisi polis asuransi yang kita miliki, dan kita pada saat mau mengasuransikan objek pertanggungan atau aset ataupun tubuh kita, kesehatan kita kepada asuransi, kita juga pasti lebih paham kondisi-kondisi apa yang harus kita ungkapkan secara material, baik kita sadari maupun tidak kita sadari, kepada asuransi. Setelah ini, bila Bapak Ibu semuanya mengambil peluang menjadi partner asuransi, Bapak Ibu juga pasti lebih paham atas konsep-konsep prinsip ini yang ada di dalam semua polis asuransi yang ada di Indonesia. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sukses selalu untuk Anda.